Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para masyayikh, para ustaz, hadirin hadirat, saudara sekalian dari Allah SWT, alhamdulillah pada malam hari ini Allah SWT izinkan kita untuk bertemu kembali di salah satu rumah Allah SWT yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kembali mengkaji sejarah hidupnya orang yang paling kita cintai, melebihi cinta kita kepada ayah dan bunda kita, seorang manusia yang Allah pilihkan untuk kita semua, dan Allah akan berikan syafaatnya melalui beliau untuk orang-orang yang mengimaninya, untuk orang-orang yang membelanya, untuk orang-orang yang hidup di atas sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga SAW terlimpah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga yaumul qiyamah nanti. Sudah berlalu Syawal ya, berarti tidak ada maaf lagi. Tapi maaf itu ya harus selalu diucapkan, karena tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Maka saya pun juga mohon maaf pada hadirin hadirat semua atas kesalahpahaman, bicara, salah kata dan perbuatan, baik yang saya lakukan secara sengaja maupun tidak, dan saya pun juga maafkan seandainya ada kesalahan dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji sebagian dari sirahnya Rasulullah SAW. Malam ini adalah malam kita akan membahas tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Biasanya kaum muslimin itu membahas ini hanya pada bulan Rajab ya. Ya, Rajab ya, tanggal berapa biasanya? Tanggal 20 berapa? 27 Rajab biasanya. Ya. Isra Mi'raj. Sebagian berpuasa, sebagian malah berpuasa di hari itu. Kita akan mencoba satu-satu ya. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang Allah kehendaki untuk nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW setelah meninggalnya Khadijah alaihissalam dan meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Dua kejadian yang sangat memilukan hati beliau, kematian istri yang paling beliau cintai dan kematian paman beliau yang selama ini membantu beliau. Dan juga ada satu peristiwa yang sudah kita bahas sebelum Ramadan, yaitu ketika dakwah beliau ke Taif mendapatkan tantangan ya, mendapatkan penolakan, bahkan penolakan tidak hanya berupa kata-kata, bahkan Rasulullah dilempari dengan batu dan kaki beliau berdarah. Tapi di saat-saat yang genting itu Allah SWT berikan hiburan pada beliau. Yang pertama adalah hiburan sekelompok jin yang beriman kepada Rasulullah SAW. Sekelompok jin yang beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau berjalan dari Taif dengan Zaid bin Harisah ke Mekah kembali. Dan itu membuat beliau sangat senang sekali, dan juga para sahabat pun merasa senang, karena ternyata apa? Ternyata dakwah ini selalu mendapatkan cobaan di satu sisi, dan di sisi yang lain selalu ada kabar gembiranya. Kabar gembira pertama adalah ketika manusia itu mau mengikuti apa yang kita serukan,
yaitu seruan Islam. Yang kedua adalah kabar gembiranya bahwa setiap dakwah itu sunnatullahnya adalah selalu mendapat tantangan dan ujian dari Allah SWT, dan itu selalu memberikan nilai plus, yaitu adanya pahala yang Allah berikan di akhirat. Itu kabar gembiranya. Ternyata Allah SWT juga memberikan kabar gembira yang lain, yaitu Islamnya seorang budak, yaitu pelayan dari dua anak Rabi'ah. Ketika beliau mampir di sebuah kebun anggur, kemudian beliau disuguhi sepiring atau senampan buah anggur, kemudian beliau cicipi. Sebelum beliau makan, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pelayan ini mengatakan, Anda dari mana? Karena sesungguhnya bukan menjadi adat kebiasaan Anda dari mana? Karena bukan menjadi kebiasaan orang sini bahwa kalau makan itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah balik bertanya, kamu siapa? Saya Adas. Dari mana engkau? Dari Ninawa, sebuah daerah ya, sebuah daerah. Apakah Ninawa itu tempatnya Yusuf bin Matta? Oh iya benar. Yusuf bin Matta adalah nabi kami, kata Adas. Kemudian Rasulullah mengatakan Yusuf bin Matta adalah saudaraku. Karena semua nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, semua bersaudara. Oh iya, akhirnya beriman. Rasul bergembira sekali dengan berimannya Adas ini. Dengan hanya bismillah saja membuat orang lain beriman. Maka jangan malu-malu untuk memperlihatkan syariat Islam yang indah ini. Jangan malu-malu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di warung, walaupun di mana? Walaupun di warung, walaupun di tempat-tempat yang asing, ya, bahkan di luar negeri yang tidak ada penduduk Islam, maka mengucapkan Bismillah. Boleh jadi di situ ada orang yang beriman setelah mendengarkan kata-kata kita. Tidak cukup hanya Adas, tetapi Allah SWT izinkan sekelompok jin untuk beriman kepada beliau. Sekelompok jin yang beriman kepada beliau. Dan ini beliau ceritakan. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, dulu ada satu hari yang hari itu lebih buruk dibanding malam-malam yang lain. Kenapa? Karena kami kehilangan Rasulullah SAW di malam hari atau menjelang malam hilang. Kami berusaha mencari-cari beliau di lembah-lembah Mekah, di bukit-bukitnya, di gurun-gurunnya kami mencari, gak ketemu. Kemudian Rasulullah baru datang ketika subuh, menjelang pagi hari beliau datang kepada kami, dan beliau pun mengatakan, sesungguhnya aku menyambut seorang dai dari kalangan jin. Jadi kalau adik-adik ya, mas-mas ini nanti selesai sekolahnya, segera dakwah, menyeru manusia, ngajak ngaji orang, ngajak baca kitabullah, ngajak kepada Islam, ngajak ke syariat Islam. Dimanapun berada, tidak harus di Jombang, kemana saja, entah itu di negeri kita ataupun di negeri yang lain, serulah manusia dan Allah SWT. Kalau seandainya berat, jangan khawatir. Jika seandainya tidak ada manusia satupun yang beriman, yakin ada golongan jin yang siap mendengarkan tilawah-tilawah mas-mas dan adik-adik sekalian. Ya, asal jangan takut ya. Salat sendirian ketika baca waladhdallin tiba-tiba ada amin di belakangnya. Siapa yang amin tuh? Ditengok nggak ada orang. Jin berarti itu. Jangan takut ya, jangan takut. Jangan takut ya. Ya nggak boleh minta tolong saja sama mereka. Kalau mendakwain boleh, tapi minta tolong nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Ya, karena mereka biasanya minta upah. Beriman sekelompok jin itu. Kemudian Rasulullah bawa Ibnu Mas'ud ke sebuah tempat, di mana tempat itu ada bekas jin. Apa? Yaitu tanah-tanah dan batu-batu yang terbakar. Kenapa terbakar? Karena jin terbuat dari api. Ya, jin terbuat dari api, membakar.
Kalau di Madinah itu banyak tanah-tanahnya kayak gitu ya, tanah-tanah yang hitam sekali. Bahkan yang ke arah Mekah, yang ke arah Yordania itu ada tanah yang hitam, nggak ada tumbuhan sama sekali hidup. Ya, wallahu a'lam bishawab itu apa ya? Bekas apa gitu, Allah a'lam bishawab. Itu hiburan Rasulullah SAW, ya Allah hiburan dari Allah SWT yang Allah berikan kepada nabinya yang mulia Muhammad SAW. Hiburan berikutnya adalah ya, maka ketika Allah bilang innamal usri yusra wa innamal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, setelah ada kemudahan. Kemudahan itu memang disebut kesulitan disebut dua kali, innamal usri yusra, innamal usri yusra. Tapi kata ulama kesulitan yang disebut itu kesulitan yang apa? Yang ma'rifah. Berarti tertentu sedikit yang disebut dua, al-usru, al-usri atau al-usri itu dua kali sebutan itu berarti satu. Tapi yusri, yusra ya, yusra itu dua kali tapi bentuknya adalah umum. Berarti apa? Ada dua kemudahan yang mengapit satu kesusahan. Maka kata ulama, sesungguhnya ayat itu menjelaskan bahwa sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, mati, ditolak, pasangannya meninggal, pamannya meninggal, ayahnya meninggal, anaknya meninggal, hartanya habis, segala macam, na'udzubillah dzalik, itu adalah kesulitan yang satu. Tapi menanti setelah itu apa? Kemudahan. Maka Rasulullah ketika itu apa? Allah hibur ya. Dengan apa? Dengan satu peristiwa yang sangat terkenal ya, bahkan hari ini mudah diimani daripada dulu ya, yaitu Isra wa Mi'raj. Isra wa Mi'raj. Kapan terjadinya? Loh, gimana nih? Oh ini, sebentar. Nah ya. Para ulama itu ternyata berbeda-beda pendapatnya. Yang pertama adalah sebelum itu saya Isra itu adalah dari kata sara yang berarti perjalanan di malam hari. Tapi asra itu berarti bukan beliau yang jalan tetapi diperjalankan. Asra ya. Asra berarti ya, diperjalankan oleh Allah di malam hari. Ya, maka Isra adalah apa? Perjalanan Rasulullah SAW atau Allah memperjalankan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Makkah ke Baitul Maqdis, Palestina. Dulu Rasulullah itu kalau salat menghadap kemana? Baitul Maqdis di mana? Palestina. Berarti bukan menghadap ke Ka'bah ya. Bukan menghadap ke Ka'bah. Kalau Ka'bah ngapain? Ka'bah itu salat tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Kalau jenengan datang ke Ka'bah itu bukan tahiyatul masjid. Untuk menghormati masjid, kalau ke sini masjid salat 2 rakaat. Tapi kalau ke Ka'bah jenengan datang bukan salat 2 rakaat tetapi langsung tawaf. Sebelum maghrib datang tawaf. Pulang ke rumah atau pulang ke hotel masuk lagi habis isya tawaf lagi 7 kali dengan pakaian yang dia kenakan. Kalau laki-laki ya apa saja pakai sarung, pakai menutup aurat, tawaf. Bukan tawaf umroh tapi tawaf apa? Tahiyatul masjid ya, tawaf untuk menghormati Masjidil Haram. Ya. Nah, beliau menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sebuah kawasan ya, kawasan itu berarti gini. Kalau ini kan masjid ya. Nah, Masjidil Aqsa itu masjid itu kecil, kalau bangunan masjidnya kecil. Tetapi kalau Baitul Maqdis itu adalah satu komplek tanah yang disebut sebagai tanah suci. Itu sekitar 14 atau 15 hektar ya, sekitar itu. Dan itu Masya Allah itu Allah jaga ya di tempat yang tinggi, makanya di sana hawanya lebih dingin daripada di Mekah. Makanya di sana lebih dingin walaupun tidak pakai AC, dan memang nggak pakai AC kalau nggak salah, nggak pakai AC. Itu dinginnya luar biasa dingin karena dia letaknya di atas. Dulu ya
Kota-kota suci itu memang di atas tempatnya, ya. Tempat yang dilindungi di atas, ya. Tempat dakwah di atas. Seperti hanya Nuh alaihissalam kok di atas. Baitul Maqdis juga di atas. Nah, itu sampai bagian tempat untuk bersuci itu di luar atau di paling belakang, paling pinggir, paling belakang. Jadi wudunya jauh, ya kalau mau pipis jauh sekali tempatnya, harus belakang dan jaraknya jauh. Itu demi apa? Demi menjaga kesucian dari Baitul Maqdis. Jauh sekali ya, Palestina Mekah itu jauh sekali. Tapi Allah berjalankan di malam hari itu sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatillah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah perjalankan. Jadi enggak jalan sendiri. Kalau jalan sendiri lambat. Karena Rasulullah enggak punya ilmu saipi angin. Apa sih saipi angin itu? Ilmu yang jalan dari Surabaya ke Jombang hanya sekedipan mata. Rasulullah enggak punya ilmu itu karena Rasulullah enggak diajari ilmu-ilmu gitu. Berarti apa? Harus ada yang ngajak, ada yang nyangking. Sebagaimana kita dicangking sama pesawat oleh pilot ke Mekah. Kalau jalan sendiri kita berapa tahun? Ada seorang ulama dari Afrika jalan ke Mekah, jalan kaki. Butuh waktu berapa? 1 tahun. Naik kendaraan biasa butuh waktu setengah tahun. Dulu mbah-mbah kita kalau haji dari mana ini? Jombang, dari Jombang atau dari Indonesia ke Mekah itu 4 bulan. 4 bulan ya. Entah 4 bulan jalan datangnya, berangkatnya atau juga 4 bulan datang, 4 bulan balik. Lama sekali, maka udah diikhlaskan biasanya. Wis sembuh, meninggal apa enggak, Allah a'lam bishawab. Ya, kayak gitu. Lama sekali naik kapal laut. Tapi kalau diperjalankan kan gampang, lebih cepat. Naik pesawat 9 jam sekarang. Maka Rasulullah juga sama. Kalau jalan kaki lama sekali, mungkin berbulan-bulan. Ya. Tetapi kalau diperjalankan berarti cepat. Seperti ada semut naik kapal. Ada nggak semut di pesawat? Ya ada mungkin ya. Ada semut yang nempel di rambutnya orang, kemudian ikut ke Mekah, ikut tawaf. Karena semutnya di atas kepalanya gitu. Nah, kan cepet kan? Bagi semut itu mungkin sampai kiamat nggak sampai ke Mekah. Tapi kalau diperjalankan ikut cepat. Ya. Yang memperjalanan hambanya lailam minal masjidil haram, pada malam hari dari Masjidil Haram. Dari mana? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Haram. Kenapa dikatakan Masjidil Haram? Haram itu artinya apa? Hah? Masjid Haram. Hah? Apa? Al-Haram. Hah? Yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Ya. Haram. Ilal Masjidil Aqsa. Aqsa apa artinya Aqsa? Aqsa itu jauh. Aqsa itu jauh. Qarib dekat, Aqsa jauh. Aqsa jauh. Masjid yang dekat haram. Masjid yang mulia. Masjid yang jauh siapa? Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Al-Aqsa. Untuk apa? Untuk memperlihatkan linuriyahu. Untuk kami perlihatkan ayat-ayat Allah SWT. Jadi senang orang yang diperlihatkan ayat-ayat Allah itu akan bergembira. Contoh, jenengan mondok nggak punya uang, kehabisan di akhir bulan, belum ada transferan. Kemudian jangan berzikir kepada Allah atau berdoa, ya Allah, kalau niki mboten telat transferan pun. Jangan bantu kula ya Allah karena sudah nggak ada odol lagi, sabun sudah habis, nggak bisa jajan lagi, hanya ngarep dari pondok saja maamnya nggak enak, pengen jajan. Tiba-tiba orang datang bawa amplop sama bingkisan atau diajak khataman.
Masya Allah, itu kan Allah memperlihatkan buat tanda-tanda kuasaannya. Kalau itu biasa bagi kita, tapi diperjalankan dengan waktu yang sangat cepat. Hari ini saja orang-orang diajak, ayo ke Jakarta, ayo naik apa? Pesawat, seneng nggak? Seneng pasti. Siapa yang senang? Kulo, nggak ada yang ngacung, berarti nggak ada yang seneng. Pasti senang. Agar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Hiburan bagi Rasulullah SAW diperjalankan, senang. Apalagi sudah sebatang kara, nggak ada orang lagi. Apalagi yang diajak cuma beliau. Di antara semua ini berapa orang? Yang mungkin yang saya pilih cuma satu aja. Satu orang berhak ikut saya ke Jakarta naik pesawat. Senang nggak yang diajak itu? Senang karena yang lain nggak dapat, ya kan? Masya Allah ya. Maka senang. Malam hari cepat, ada pengalaman banyak. Itu ya. Isra itu malam hari. Kemudian Mi'raj itu artinya alat. Mitrokoh apa? Alat memukul. Minsyar, mif'al, alat untuk menggergaji. Midhallah, alat untuk memayungi. Mi'raj, alat untuk naik. A'raja yu'riju atau araja, naik ya. Tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi ini ke langit. Bumi ke langit, ya kan? Kalau jenengan mau naik ke lantai 2 pakai apa? Tangga. Kalau mau ke genteng naik apa? Tangga. Nah, itu Mi'raj. Tapi secara harfiah adalah apa? Perjalanan Rasulullah dari apa? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa kemana? Sidratil Muntaha ya. Itu kapan terjadinya? Ulama berbeda-beda pendapatnya. Wajar enggak? Ya wajar ya, karena zaman itu ya, apalagi di masa-masa turunnya wahyu yang pertama, apalagi Rasulullah dulu melarang menuliskan hadis Rasulullah SAW. Dulu Ali bin Abi Thalib itu dilarang, jangan tulis dariku, tapi tulislah yang dari Allah. Berarti yang dariku hadis kan? Berarti Ali bin Abi Thalib hanya menulis apa? Menulis yang dari Allah saja, jadi Quran. Khawatir apa? Khawatir tercampur antara hadis dan apa? Dan Quran. Maka para sahabat juga enggak ingat banget kapan itu terjadinya apa namanya Isra Mi'raj. Yang pertama adalah tahun tatkala Allah memuliakan beliau menjadi nabi. Jadi tahun kenabian. Di tahun pertama Isra Mi'raj itu. Itu yang pertama, itu yang dipakai oleh At-Tabari. At-Tabari itu mufassir pertama, At-Tabari. Yang kedua adalah 5 tahun setelah diutus menjadi rasul, tahun kelima. Tahun kelima itu yang dipegangi oleh Imam Nawawi dan Qurtubi. Qurtubi punya kitab namanya Tafsir Qurtubi ya. Yang ketiga adalah malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Ini yang dipakai oleh ulama Indonesia, sehingga tanggal 27 Rajab ya diperingati sebagai apa? Hari Isra Mi'raj ya. Betul? Betul enggak? Betul. Iya, libur biasanya kan? Libur. Itu pendapatnya Al-Mansur Al-Mansur Furi ya, rahimahullah taala. Allah alam ini sejarawan dari India masalahnya. Kemudian pendapatnya adalah tahun ke-6 bulan tahun atau bulan 6 sebelum hijrah. Memang ini kan akhir-akhir ya. Pendapat keempat itu akhir-akhir menjelang hijrah, karena setelah Rasulullah SAW wafat, setelah Rasulullah meninggal oleh istrinya dan ditinggal oleh pamannya juga ke Taif. Ya, jadi 6 bulan sebelum hijrah. Ya. Tahun sebelum apa namanya? Atau pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Karena di Mekah ada 13 tahun, ya. Yang ketiga, yang berapa? Kelima adalah setahun 2 bulan sebelum hijrah. Setahun 2 bulan sebelum hijrah. Pada bulan Muharram tahun ke-13 setelah kenabian. Kemudian ada yang berpendapat bahwa itu setahun sebelum hijrah. Dan ini yang dipakai atau yang dipegang atau yang dikuatkan oleh
Muhammad Shalabi. Itu ada kitabnya di situ. Atau pada bulan Rabiul Awal. Ya. Tetapi Syekh Shafi'i Rahman Mubarakfuri mengatakan pendapat ketiga yang di atas itu tertolak. Kenapa? Karena ketika Khadijah meninggal, ya, ketika Khadijah itu belum ada syariat sholat. Berarti Isra Mi'raj itu pasti di bulan apa? Padahal Khadijah itu meninggal pada bulan Ramadan. Ya. Rajab kan, Ramadan setelah Rajab kan? Ya, setelah Rajab. Nah, tiga ini, tapi beliau tidak menguatkan mana di antara tiga pendapat yang terakhir ini yang dikuatkan. Artinya apa? Terjadi Isra Mi'raj, tapi tanggalnya, bulannya, ya, itu kapan masih jadi perbincangan. Masih jadi perbincangan, ya. Tapi ada peristiwanya, ya, itu ya. Kemudian ini apa namanya, peristiwa ini ada di surat An-Najm ya, nanti dibaca di sana. Maaf. Sekarang urutan Isra Mi'raj. Banyak hadis ya, banyak hadis yang apa namanya, yang banyak hadis yang menceritakan tentang kisah ini. Nanti mungkin tidak bisa dibacakan semuanya pada hari ini. Saya ini ada 24 slide ya. Nanti peristiwa yang lain mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan, didatangkan kepadaku buraq. Buraq itu hewan dari langit ya, hewan dari bumi. Kalau hewan dari langit ya nggak butuh makan, ya kan? Nggak butuh rumput, ya nggak butuh rumput. Hewan putih yang panjang lebih besar dari keledai. Tahu keledai ya? Keledai, tapi lebih kecil dari bagol. Bagol itu adalah peranakan keledai plus kuda. Bagol itu di bawahnya kuda, di atasnya keledai. Nah tingginya antara itu, antara keledai dan bagol. Jadi kecil, ya, nggak terlalu besar. Orang itu bisa naik keledai. Keledai itu kecil tapi kuat ditunggangi. Ya. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maksudnya adalah langkahnya sejauh mata memandang. Jadi panjang, langkah itu panjang gitu. Jadi bisa bayangkan, kalau kecepatan pesawat itu berapa? 1000 km per jam ya, pesawat itu ya. Pesawat itu 1000 km per jam. Jadi jarak tempuh antara Jakarta dan Surabaya itu cuma 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit, wus, sudah nyampe 1 jam. Lah kalau jangan lihat pesawat yang ada di langit itu kecepatan 1000 km per jam. Mobil 100 km per jam itu sudah disempit sama polisi. Oh, bukan itu loh, disempit. Itu 10 kali lipatnya pesawat. Pesawat yang kelihatan di sana itu kecepatan segitu. Tampak pelan kan? Pelan kan? Buruk itu sekali melangkah itu seperti pesawat. Bahkan pesawat itu kalau kelihatan itu masih kencengnya bukan main. Dia lebih dari itu kecepatannya. Jadi bisa dibayangkan Makkah ke Palestina itu mungkin ya cuma berapa kali langkah sampai. Kalau saya bayangkan itu seperti kecepatan cahaya. Karena kalau naik ke atas itu kecepatan cahaya itu kali berapa ya? Nggak tahu ya berapa kecepatannya. Saya lupa fisika. Karena yang bisa secepat itu ya seperti sinarnya matahari, lap langsung begitu dia terbit di sana, misalnya di timur, yang barat hitungan menit langsung sampai ke Jakarta. Menit sampai ke Jakarta itu seperti cahaya kecepatannya, cepat sekali. Seperti halnya ada seorang hamba Allah yang memindahkan singgasana Bilqis ke istana Sulaiman secepat cahaya, begitu melek sampai, ya kan? Itu kecepatan cahaya, bukan kecepatan biasa ya. Kecepatan cahaya bahkan lebih dari itu ya, lebih dari itu.
Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Tunggangi Rasulullah. Lalu saya ikat di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kalau jenengan ke Palestina di Baitul Maqdis atau tepatnya di Masjid Qibli, itu di bawah itu ada seperti kotak seperti pintu yang ada seperti bulatan besi bulatan yang nempel di dinding pintu itu atau di dindingnya. Itu mereka bilang inilah tempat menambatkan buruk. Padahal nggak begitu, nggak begitu. Allah alam bisawab, kita tidak tahu ya, kita hanya mengimani saja. Itu hanya penggambaran saja mereka itu di eranya siapa itu. Itu dia bangun seperti itu gambarannya. Diikat di tempat para nabi mengikatnya. Kemudian saya masuk masjid dan salat 2 rakaat kemudian keluar. Makanya rasanya salat di Masjidil Aqsa itu beda rasanya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada antum semua ya, bisa ke sana ya. Walaupun agak ngeri kalau ke sana ya. Tidak bisa senyum kita. Karena apa? Masih dikuasai oleh Yahudi. Kemudian keluar. Dikisahkan di sebuah hadis bahwa Rasulullah itu mengimami sholat seluruh nabi. Berarti nabi yang diperjalankan itu jasad apa roh? Yang Allah perjalankan itu nabi jasadnya saja plus roh atau rohnya saja? Roh saja? Kalau roh nggak perlu menunggang, ya kan? Roh kan nggak perlu menunggang kuda, nggak perlu menunggang buruk. Nah, bahkan kata Subhanal asra bi abdi namanya abad itu namanya hamba itu adalah jasad dan roh. Kalau orang beli budak, orang beli hamba saya, yang dibeli ruhnya apa jasadnya? Dua-duanya. Kalau hanya jasad, berarti orang mati bisa dibeli sama dia, ya kan? Berarti dua-duanya, namanya apa itu dua-duanya. Ya. Walaupun ada yang mengatakan hanya ruhnya saja. Tetapi yang diimami Rasulullah itu bukan jasadnya. Karena jasadnya para nabi sudah terkubur di dalam tanah. Berarti apa? Nabi mengimani di alam barzah. Karena apa? Karena semua nabi sudah dikubur. Nabi Adam, kecuali Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi itu dia meninggal. Tidak ada yang diabadikan oleh Allah kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya. Karena Allah angkat ke langit, ya, dan akan datang lagi sebelum kiamat. Ya. Kemudian Jibril, sebelumnya itu apa? Rasulullah SAW itu di Ka'bah, kemudian Jibril datang. Jibril membelah dada beliau sampai, di bawah perut beliau. Belah dadanya, dibelah, kemudian dicuci dengan Zam-Zam. Berarti beliau dibelah berapa kali? 2 kali, ketika beliau kecil di Halimatus Sa'diyah, sama ketika beliau mau Isra Mi'raj. Karena yang naik ke atas itu harus suci, dibersihkan hatinya baru bisa ke langit. Ya. Baru bisa ke langit. Dibersihkan baru bisa ke langit. Kemudian Jibril membawakan 2 bejana, yang satu susu dan yang satu khamr. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Kemudian Jibril mengatakan, engkau telah memilih fitrah, memilih Islam. Ya, khamr jelas mabuk. Walaupun khamrnya di surga itu tidak memabukkan, ya kan? Khamr dunia yang memabukkan, kalau khamrnya di akhirat itu tidak memabukkan. Jadi saya pilih itu. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit. Ya. Yang pertama, langit berapa sab'a samawat. Berapa? 7 lapis langit. Ya, 7 lapis langit. Jibril minta bukakan pintu. Kan ya, berarti langit punya pintu. Yang mana pintunya? Wallahu a'lam bishawab. Langit dunia yang mana? Langit itu ketembus selesai.
nggak bisa nembus. Sampai hari ini orang nggak bisa ke bulan, hanya mau ke bulan tapi nggak bisa. Oh, ada fotonya, ada orang naik ke bulan, fotonya bohong, nggak ada yang bisa ke bulan, belum pernah ke bulan. Orang bingung, orang nyari, nanti kalau bumi udah rusak kita pergi ke bulan, hidup di sana. Ngapain susah-susah? Bumi ini cukup, walaupun setiap orang punya anak 10, bumi akan cukup, tak akan berkurang. Karena Allah nggak menciptakan bumi yang lain kecuali ini. Ya, sama wal ard. Langit yang 7, dan bumi yang itu ya satu ini. Ya, yang satu. Kemudian ngetok meminta buka pintu karena setiap langit ada yang menjaga malaikat. Ya. Kemudian ditanya kepada Jibril, siapa yang kau? Jibril itu semua tahu Jibril sebenarnya. Ya. Tahu karena siapa Jibril itu? Sayyidul Malaika. Sayapnya berapa? 600 sampai 700. 600 ya sayapnya, bayangkan segitu ya. Sayapnya pesawatnya hanya 2, itu bisa secepat itu, apalagi yang ratusan jumlahnya. Ya. Kemudian Jibril, siapa yang bersamamu? Yes. Langit itu dijaga oleh Allah SWT. Kenapa? Dulu ketika wahyu turun itu para jin, ya silakan adzan dulu ya, barakallahu fikum. Silakan adzan dulu. Itu mereka dapat berita. Nanti di desa di tempat fulan bin fulan ada kejadian ini. Itu diambil sama setan kemudian dikabarkan kepada dukun-dukun. Wali-wali dia. Satu kebenaran dibumbui dengan 1000 kebohongan. Berarti dukun-dukun itu pembohong-pembohong. Tahu ini, tak membohong. Dan Allah rajam mereka dengan apa? Dengan lemparan dari langit, apa? Dari meteor itu meteor itu dilempar sama Allah SWT, dilempar. Dihujani dengan batu dari api, ya, dilempar setannya. Ya. Maka di setiap pintu ditanya mesti, siapa Jibril? Siapa Muhammad SAW? Apakah dia diutus? Iya, diutus. Nah, dibuka pintunya. Kemudian beliau ketemu Adam alaihissalam. Nanti kita sampai ke-7 ya. Kemudian beliau menyebutku dan mendoakan kebaikan untukku. Adam kenal sama cucunya, anak cucu ya, Adam. Kemudian kedua, sama pertanyaannya. Naik kedua, kemudian dibuka pintu, ditanya siapa itu Jibril, siapa bersamamu Muhammad SAW. Kemudian apakah dia sudah diutus? Sudah, dia diutus, dia boleh. Dibuka pintu, kemudian ketemu siapa? Ketemu Isa bin Maryam. Nah, kalau Isa bin Maryam yang ditemui Rasulullah itu siapa? Isa bin Maryam, kata Al-Syekh, kalau Adam itu rohnya. Adam rohnya di langit yang pertama. Yang kedua ini Adam dan Yahya bin Zakaria. Yahya meninggalnya apa? Digergaji. Kalau Isa bin Maryam Allah angkat ke langit, jasad dan rohnya diangkat. Berarti yang ditemui oleh Rasulullah di langit kedua ini adalah roh dan jasadnya Isa alaihissalam. Tapi kalau Yahya bukan, rohnya saja. Ya, itu di langit yang kedua. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian yang ketiga sama, siapa namamu? Siapa yang bersamamu? Apakah sudah diutus? Sudah. Kemudian beliau bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Ya, Yusuf alaihissalam. Beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah, separuh kebagusan wajah. Artinya nggak ada apa-apanya kita ini, ganteng apapun wajah kita. Kalau dan Yusuf nggak bisa. Gantengnya Yusuf itu kalau kita makan apel, kita ngupas itu nggak kerasa, tangan kita akan kekupas sendiri, apa kena pisau kita, saking gantengnya. Nah, itu sama para wanita itu yang sedang makan apel itu akhirnya kegores tangannya kadang-kadang melihat Yusuf lagi jalan. Beliau menyambutku Rasulullah SAW dan mendoakan kebaikan untukku. Langit keempat, sama pertanyaannya. Dia bersama Idris alaihissalam. Idris seorang nabi yang punya profesi apa? Apa?
Apa? Hah? Profesinya Idris menjahit baju. Menjahit baju. Kemudian beliau mendoakan untukku, ya. Lihat di Maryam, ya. Lupa Arabnya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi langitnya itu Allah menunjukkan semakin tinggi level derajat nabinya. Nanti Idris melebihi Yusuf alaihissalam, melebihi Zakaria, melebihi Nabi Adam. Kemudian lahir kelima bertemu dengan siapa? Harun alaihissalam. Harun di atasnya Idris alaihissalam. Harun siapa? Saudaranya Musa alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Maaf. Keenam, siapa yang ditemui? Musa. Musa di atasnya Harun, ya kan? Karena Musa minta kepada Allah, waj'al Harun al-akhiya. Nabi Musa ingin agar Harun juga diangkat menjadi nabi. Waziran li ahli, sebagai wazir, ya, sebagai pembantu beliau. Dan benar, karena Nabi Musa itu susah ngomongnya kepada Fir'aun, susah bicara dengan Fir'aun. Kenapa? Allah alam sahab, karena Musa alaihissalam pernah memakan bara api yang ada di depan Fir'aun. Dia ambil sama dia, dimakan ke mulutnya sehingga lidahnya itu kebakar, sehingga dia cadel. Tapi kata para ulama, beliau itu mengatakan apa? Ketika berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah, bukalah kekeluhan lidahku. Sebenarnya bukan keluh lidahnya, bukan kebakar. Allah ulama mengatakan karena susah ngomong kepada orang tua Fir'aun yang pernah merawat dia sejak kecil, yang tahu keburukan dan kebaikannya Musa alaihissalam. Musa selalu baik, gak mungkin jelek karena dia nabi. Tetapi susah bagi anak ngomong pada bapaknya walaupun yang diajak kebenaran. Maka beliau perlu Harun. Kenapa? Karena Harun nggak pernah diasuh oleh Fir'aun. Nggak pernah diasuh. Kalau orang nggak pernah diasuh, gampang ngomongkan kebaikan. Ayo tak ajak kebaikan. Kenapa? Nggak ada balas budi. Balas budi itu adalah sumber dari kekeluhan lidah. Murid kepada guru, gurunya kepleset, maksudnya kepleset lidah. Muridnya susah ngomongnya sama gurunya. Sungkan aku, kenapa? Karena itu guruku. Nah itu makanya Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Keluh dan Fir'aun. Musa di atas Harun. Ketujuh baru ketemu siapa? Beliau bertemu dengan, ditanya sama, siapa kamu? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia diutus? Iya, dia diutus. Dibuka pintunya, ketemu Ibrahim. Ibrahim di level yang paling tinggi, melebihi Adam, melebihi Musa, melebihi Isa, melebihi Idris, melebihi Yahya. Bahkan Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Nabi Adam, Ishak itu banyak sekali nabi dari Bani Israel, banyak sekali. Yang terkenal adalah siapa? Musa, Isa yang terkenal. Sudah tinggi, maka Ibrahim di atas, di langit paling tinggi, di langit ke-7. Kemudian beliau sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Tempatnya mushaf Quran. Ya, mushaf Quran disimpan, kemudian baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersandar punggungnya. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat. Setiap hari. Sejak Nabi itu loh, sejak sebelumnya. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Tidak pernah keluar. Masuk lagi 70, tidak pernah keluar lagi. Terus sampai sekarang. Bayangkan itu berapa jumlah malaikatnya dan bagaimana luasnya Baitul Ma'mur. Masya Allah, ya. Kemudian setiap hari masuk ini. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha, naik. Ternyata daun-daunnya Allah alam sahab, apakah ini seperti pohon? Karena sidr itu, Muntaha itu yang paling mentok. Daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, besar-besar daunnya, kemudian buahnya seperti tempayan besar. Apakah itu sidr? Allah alam sahab. Terkala dia diliputi oleh perintah Allah. Allah memerintahkan sidr ini untuk Allah
Kalau berkehendak hanya mengatakan kun fayakun, jadilah. Maka sidr ini kemudian berubah bentuknya dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa sanggup menggambarkan keindahannya. Karena alam akhirat nggak bisa digambarkan. Wala ainun ra'at, tidak pernah mata bisa menjelaskan. Wala udhun samiat, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basar, hati pun tidak bisa membayang-bayangkannya, memikir-mikirkannya. Maka pengalaman keakhiratnya Nabi Muhammad SAW itu juga susah digambarkan secara detail. Kenapa? Saking indahnya dan nggak ada perbandingan di dunia. Rumit. Sampai di sini aja ya. Insya Allah nanti ada hikmahnya yang bisa kita peroleh, juga hadis-hadis yang melengkapi kisah Isra Mi'raj ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga manfaat bagi kita semua, semoga menambah iman kita kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.